Oke kawan-kawan, selamat datang di channel Mister Kimpong. Jadi di edisi kali ini kita akan kelas kakap episode 2. Kalau nggak salah ini ya episode 2, lama nggak tayang. Jadi kelas kakap ini konsepnya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, para sahabat Kimpong. Nah jadi ada pertanyaan dari yang kemarin mengenai kemampuan dan keberuntungan yang sebelumnya kita sudah lemparkan di video sebelumnya ya. Nah, jadi di video itu ada sahabat kita bertanya itu mengenai, saya bacakan aja Pak Pong ya. Monggo silakan. Pertanyaan dari Mas Dedi Jamrong. Nah, ini salah satu penonton lama kita ya. Terima kasih untuk Mas Dedi Jamrong sudah bertanya juga. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Pong, saya mau nanya nih, kira-kira berapa sih perbandingan persentase antara faktor kemampuan dan keberuntungan untuk bisa berhasil dalam hal memancing ikan Pak Pong? Mohon pencerahannya. Sebelumnya saya matur suwun sangat Pak. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya bacakan di sini Bapak menjawab langsung ya, secara pribadi, yaitu 90%, 10%. 90% untuk kemampuan, kemudian ada 10% keberuntungan, seperti itu ya. Nah, kalau saya jawab dulu Pak Pong, nanti Pak Pong sempurnakan lah. Nah, kalau sudut pandang saya mungkin menangkap dari apa namanya, pemikiran Pak Pong yang 10% itu. Nah, tetapi kalau bagi saya itu bukan tidak untuk dibandingkan sebenarnya. Jadi lebih kepada ya kita harus mampu dulu, kita harus memiliki kemampuan dulu, kemudian baru kita keberuntungan itu datang sendiri. Iya. Gitu. Jadi keberuntungannya yang diabaikan ya. Begitu. Jadi apa namanya ya? Jadi ketika kita sudah memiliki kemampuan yang ideal, pasti keberuntungan, terutama mancing kakap putih, itu kita akan pasti bisa mendapatkan itu. Jadi kurang lebih sebenarnya sama maksudnya dengan Pak Pong, tapi hanya saja kalau saya menempatkan kemampuan dan keberuntungan itu lebih kepada step by step. Jadi kita harus memiliki kemampuan dulu, kemudian baru keberuntungan. Ya kurang lebih seperti itu Pak Pong. Mungkin kalau buat teman-teman yang saya enggak punya kemampuan tapi pernah aja dapat kakap putih gitu. Mungkin ada yang sudut pandang seperti itu, ya monggo nggak apa-apa, tapi Anda mancing dengan siapa dulu gitu. Pertanyaannya kan begitu. Kalau mancing dengan joki ya kemampuan itu kan ada di jokinya gitu kan. Jadi Anda tinggal mancing aja gitu. Kalau sudut pandang saya. Silakan Pak Pong. Assalamualaikum Mas Dedi. Terima kasih, pertanyaan yang bagus tapi sulit untuk dijawab itu. Kalau Master Kimpong sih ya gitu ya. Kalau Master Kimpong itu kemampuan dan keberuntungan. Kenapa saya mendahulukan kemampuan? Master Kimpong membagi kemampuan itu ada beberapa jenis. Di antaranya adalah kepandaian dan kecerdikan. Itu ya kemampuan. Kemampuan itu kepandaian dan kecerdikan. Kepandaian itu yang mana? Di antaranya ada kepandaian membaca air, ya kan? Kepandaian membaca air itu tadi sekali lagi ada salinitas, kemudian arus air, ketinggian air, itu termasuk salah satu kepandaian. Ya. Kemudian kecerdikan, itu juga kemampuan. Cerdik menggoda sang predator untuk masuk perangkap kita. Nah, agar mau menyantap makanan yang kita sajikan, itu adalah kecerdikan. Makanya teknik kecerdikan yang dikembangkan oleh Master Kimpong adalah polanya adalah umpan itu mencari ikan, ya, bukan ikan mencari umpan kita. Maksudnya begini, kalau ada teman mancing dari pinggiran misalnya ya, lempar, dibiarkan saja, maka di sana akan terjadi pola ikan mencari umpan, ya kan gitu ya.
Tapi Master Kimpong tidak mau seperti itu. Ini meskipun mancing itu tidak ada yang salah. Sekali lagi setiap orang kan beda. Tidak ada yang salah, bagaimanapun bentuk mancingnya semuanya benar. Ya, sebab tujuan akhir pada muaranya adalah memperoleh ikan, mendapatkan ikan, kan gitu, mendapatkan predator yang kita mau itu tadi. Tapi menurut Master Kimpong, polanya Master Kimpong itu adalah kecerdikan kita, yaitu umpan mencari sang predator. Cerdik, satu, dalam rangkaian pancing. Kita sudah menyajikan itu, rangkaian pancing yang bagaimana. Menurut pengamatan saya itu kan, baramundi itu dia berada pada posisi kalau dia mencari mangsa itu antara 50 sampai 1 meter di bawah, di atas permukaan dasar, ya, 5 meter. 50 cm sampai 1 meter, 100 cm gitu ya. Ya, itu di atas permukaan dasar sungai. Nah, makanya rangkaian yang kita sajikan pun juga mengacu ke sana. Terbukti beberapa kali kan kita sukses gitu ya, untuk mengecoh, mengelabui, serta menarik ketertarikan baramundi terhadap rangkaian kita gitu ya. Itu jadi ada kemampuan tadi adalah kepandaian dan kecerdikan yang saya maksud. Nah, kalau keberuntungan itu adalah kita abaikan. Mengapa? Keberuntungan itu adalah sesuatu yang datang dari atas sana, Sang Maha Pencipta, menurut saya. Nah, kesimpulannya kalau kita sudah mempunyai kepandaian, kemudian kecerdikan yang termasuk kategori kemampuan tadi, maka keberuntungan akan serta-merta mengikuti. Itu jawabannya, Pak Pong ya. Jadi kawan kan, kalau mengenai keberuntungan mungkin saya sedikit jabarkan sedikit. Kalau mungkin ada yang bingung antara keberuntungan dengan mukjizat. Iya kan? Kalau mukjizat itu lain lagi. Tapi kalau keberuntungan itu ya berdasarnya dari kemampuan kita. Kalau kita memang sudah mampu, pasti ya rezeki itu akan datang. Begitu konsepnya kan. Jadi kalau kita bicaranya size ikan, misal di tempat yang sama mancing di spot tebing, di spot pantai seperti itu, kita berharap ikan besar, ternyata dapatnya kakap yang hanya 2 kilo. Itu kan itu yang disebut keberuntungan. Kita nggak bisa menentukan harus besar terus gitu kan. Itu kita nggak bisa milih gitu kalau mancing itu. Nggak, kita pengen dapat yang 10, besok pengen dapat yang 11. Gitu kan nggak bisa milih gitu. Jadi lebih ke arah itu kalau bagi saya tentang keberuntungan gitu. Mungkin itu ya Pak Pong, atau kalau berkaitan dengan kemampuan, ini sebuah cerita aja. Ketika kita belum mengenal medan spot, itu kan adik selalu kan. Justru kita mendatangi tempat itu pada saat kering-keringnya air. Ya. Ketika kering air, maka spot-spot itu akan nampak secara nyata di mata kita. Oh, ini spot ini bagus. Nanti kita parkir dari sini, lemparnya ke arah sini. Lemparnya ke arah sini. Tapi kalau kita datang pas air tinggi, itu sulit untuk kita temukan itu. Itu salah satu kepandaian yang kita maksudkan. Nah, kemudian kita banding. Mancing di tempat yang sama. Kalau itu kita tidak mempunyai kemampuan untuk membaca air salinitas, misalnya pada saat air bagus menurut kita, kemudian air banjir di tempat yang sama, gitu ya, kita mancing di tempat yang sama pada saat air banjir besar itu, dengan air yang kita perkirakan bagus, kemampuan tadi, hasilnya tentunya akan beda. Itu yang saya maksudkan. Oke kawan-kawan, jadi sekali lagi, mancing di sungai beda dengan mancing di pemancingan. Barangkali seperti itu. Jadi kalau mancing di sungai, ikannya itu keluar masuk karena terkoneksi dengan air di seluruh dunia. Iya dong, bener dong. Dia mau ke Antartika, dia juga bisa. Yang penting dia kuat berenang. Barangkali seperti itu. Jadi intinya itu ikan itu gerak terus. Jadi
Mari kita belajar dan menghargai setiap proses yang kita alami gitu. Jadi Mr. Kimpong itu maksudnya untuk mengajak kita semua itu untuk apa ya? Proses itu yang utama. Belajar ya, itu yang saya inginkan gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalaupun bermanfaat, alhamdulillah. Kalaupun tidak bermanfaat bagi Anda, juga tidak masalah gitu ya. Mohon maaf ini saya tidak berupaya untuk menggurui, tidak berupaya untuk mempelajari itu ya, menggurui ya. Nah, tapi sedikit berbagi pengalaman, wawasan. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Kalau dia memang sarjana guru, dia ya hanya tidak mau jadi guru. Pola kalimatnya tersusun rapi lah. Kalau bapaknya ini mohon maaf saja kalau ada kalimat yang mungkin kurang berkenan gitu. Nipu. Oke, terima kasih, sampai jumpa.